Part 2, Ramalan Tuan Kong untuk seluruh hidup Liao Fan. Hari ini akan dilanjutkan ramalan Tuan Kong kepada Liao Fan. Sebagai murid, engkau akan memperoleh ranking ke-14 dalam ujian kabupaten, ranking ke-71 dalam ujian daerah, dan ranking ke-9 dalam ujian provinsi. Benar saja di tahun berikutnya, pada 3 tempat pelaksanaan ujian itu, Liao Fan mendapatkan ranking persis dengan yang diramalkan Tuan Kong. Kemudian Tuan Kong membeberkan ramalan bagi seluruh hidup Liao Fan. Ramalan Tuan Kong yaitu, engkau akan lulus ujian ini dan ujian itu pada tahun sekian dan sekian, engkau akan menjadi pegawai negeri di tahun sekian, dan pada tahun sekian engkau akan mendapatkan kenaikan pangkat. Akhirnya, engkau akan ditunjuk sebagai hakim di Provinsi Sichuan. Setelah menjadi hakim selama 3,5 tahun, engkau akan meletakkan jabatan dan kembali ke kampung halaman. Dan pada umur 53 tahun, engkau akan mati sekitar pukul 1 pagi di bulan ke-8 tanggal 14. Sayang sekali, engkau tidak akan mempunyai anak. Setelah Liao Fan mencatat dan mengingat semua perkataannya, sejak itu, hasil dari setiap ujian yang Liao Fan ikuti ternyata sesuai dengan ramalan Tuan Kong. Tuan Kong meramalkan Liao Fan baru akan dinaikkan jabatan setelah menerima upah seberat 91 goni dan 5 gantang beras. Akan tetapi, hanya dengan menerima 71 goni beras, Liao Fan telah mendapat rekomendasi kenaikan pangkat dari Tuan Tu. Tuan Tu adalah pejabat senior bidang pendidikan. Ini membuat Liao Fan diam-diam mulai meragukan ramalan-ramalan Tuan Kong. Akan tetapi, ramalan Tuan Kong pada akhirnya ternyata tepat, sebab rekomendasi tadi ditolak Tuan Yang, atasan Tuan Tu. Hingga beberapa tahun kemudian, saat Tuan Ying Ciumin, atasan Tuan Yang, melihat hasil ujian saya terdahulu dan berseru, "Kelima karangan singkat ini sungguh bagus, sama baiknya dengan laporan untuk Kaisar sendiri." Bagaimana mungkin kita dapat mengubur karya sarjana sehebat ini? Lalu, Tuan Ying memerintahkan pengadilan mengeluarkan surat perintah resmi bagi Liao Fan untuk dijadikan kandidat siswa kerajaan di bawah otoritas beliau. Setelah menjalani kenaikan pangkat yang bersejarah ini, perhitungan menunjukkan bahwa Liao Fan telah menerima persis 91 goni dan 5 gantang beras. Sejak itu, apakah itu kenaikan pangkat, promosi ataupun peningkatan jumlah kekayaan, semuanya betul-betul terjadi sesuai dengan waktunya, bahkan umur orang pun sudah ditakdirkan. Liao Fan mulai melihat bahwa segalanya ini sudah pasti, dan berhenti untuk mencari kemenangan dan keuntungan. Setelah terpilih sebagai salah seorang siswa kerajaan, Liao Fan diharuskan memasuki Universitas Beijing. Tahun-tahun di ibu kota, minat Liao Fan untuk bermeditasi tumbuh dan sering duduk diam tanpa memikirkan apapun. Liao Fan kehilangan minat terhadap buku dan berhenti belajar sama sekali. Sebelum memasuki Universitas Nasional di Nanjing, Liao Fan berkunjung kepada Guru Yun Gu, seorang guru Zen yang telah mendapatkan pencerahan di pegunungan Cixia.
Mereka, Liao Fan dan Guru Yunhu, duduk saling berhadapan di dalam aula Zen selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Guru Yunhu akhirnya bertanya kepada Liao Fan. Apa yang dibicarakan Liao Fan dan Guru Zen tersebut? Nantikan part selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share dan komennya ya. Terima kasih.